Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difal Behaki. Saya dari jurusan Teknik Elektro kelas malam kelas TE51. Di sini saya akan memperkenalkan tentang statistik, artificial intelligence, dan fungsi logik. Langsung saja, statistik. Apa itu statistik? Fungsinya statistik dan jenis-jenis statistik. Statistik adalah sekumpulan metode dan aturan mengenai pengumpulan, analisis, pengolahan data, dan penafsiran data dari angka-angka yang menjelaskan data atau hasil pengamatan. Secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang artinya negara atau yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Umumnya, statistik banyak digunakan dalam satu penelitian di berbagai bidang, misalnya ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lain-lain. Dengan adanya statistik, maka akan didapatkan suatu kesimpulan dan memudahkan proses-proses pengambilan. Croston dan Gordon berkata, arti statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Fungsi statistik. Statistik memiliki dua fungsi utama, yaitu yang sangat penting bagi kegiatan penelitian. Adapun fungsi statistik adalah sebagai berikut. Fungsi deskriptif. Ini adalah fungsi statistik untuk mendeskriptifkan, menerangkan data dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian dan penyelidikan di mana belum sampai generalisasi atau mengambil kesimpulan tentang populasi yang diteliti. Fungsi inferensial. Ini adalah fungsi statistik untuk memprediksi dan mengendalikan seluruh populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang ada dalam proses penelitian. Fungsi ini dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Perbedaan statistik inferensial dan statistik deskriptif adalah statistik deskriptif hanya mampu menggambarkan karakteristik, tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi. Statistik inferensial adalah memberikan analisis yang lebih mendalam, bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Tujuan statistik adalah yaitu untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang diselidiki atau membantu membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Untuk membuat estimasi mengenai akibat suatu hipotesis yang diterima, estimasi tersebut nantinya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil dan agar lebih mudah dipahami. Artificial Intelligence atau AI. Namun sebenarnya apa itu AI? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MacLeod Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan yang menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia, dan AI perpanjangan dari kualitas itu yang lucu. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Active humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Thinking humanly, sistem yang berpikir seperti halnya manusia. Think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan halnya bunga buatan dengan bunga. David Parnas. Contoh kecerdasan buatan adalah deepfake di Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Lalu asisten virtual. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Dan rekomendasi e-commerce. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira kamu berapa ya,
Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari program AI. Fungsi logik, fuzzy logik, logika fuzzy logik. Apakah itu? The fuck. Logika fuzzy logik adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan fuzzy logik adalah salah satu pemecahnya. Sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu memasukkan input fuzzy, mengaplikasikan operator fuzzy, mengaplikasikan metode implikasi, komposisi sum output, dan defuzifikasi. Ada beberapa alasan penggunaan logika fuzzy. Konten A itu logika fuzzy sangat fleksibel dan memiliki toleransi. Konten B, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematika yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus proses pelatihan. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik terkendali secara konvensional. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Dalam logika fuzzy terdapat beberapa proses, yaitu penentuan himpunan fuzzy, penerapan, dan proses inferensi. Ada beberapa metode untuk mempersatukan hasil fuzzy, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi dipresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah Z berupa himpunan biasa crisp atau yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, yaitu output konsekuen tidak berupa himpunan fuzzy melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada 2 metode Sugeno, yaitu model fuzzy Sugeno orde 0 dan model fuzzy Sugeno orde 1. Bentuk umum model fuzzy Sugeno orde 0 adalah, bisa kalian lihat rumusnya. Bentuk umum model fuzzy Sugeno orde 1 adalah seperti sama, hanya berbeda sedikit pada akhir rumusan. Lalu defuzifikasi pada metode Sugeno dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya seperti pada gambar. Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi aplikasi menggunakan min. Sedangkan komposisi aturan metode max, metode Mamdani ini dikenal juga sebagai metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy maka harus ditentukan dengan suatu nilai crisp atau tentu sebagai output. Proses ini dilakukan dan dikenal sebagai defuzifikasi. Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan output tersebut, yaitu pembentukan himpunan fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Aplikasi fungsi fuzzy implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Komposisi aturannya tidak seperti penalaran monoton. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi fuzzy, yaitu max, adiktif, probabilistik, or. Metode max atau maksimum. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat diteruskan seperti rumus, dan dengan nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke 1, maka nilai anggotaan konsekuen fuzzy aturan akan ke I. Metode adiktif atau sum. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bond sum terhadap
semua output daerah fuzzi. Secara umum dituliskan seperti pada rumus nilai keanggotaan fuzzi sampai ke aturan I dan nilai keanggotaan konsekuensi fuzzi pada aturan ke I. Lalu metode probabilistik OR. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fuzzi. Secara umum dituliskan seperti pada rumus dan gambar nilai keanggotaan solusi fuzzi sampai ke aturan 1, nilai keanggotaan konsekuensi fuzzi ke aturan I. Lalu penegasan atau defusifikasi. Input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fuzzi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzi dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai Kripps tentu sebagai output. Seperti tergambar, ada beberapa metode yang dipakai dalam defusifikasi, yaitu metode centroid adalah metode ini penerapan pada nilai Kripps dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzi. Lalu metode bisektor. Metode ini solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzi yang memiliki nilai keanggotaan seperti dari jumlah nilai total keanggotaan pada daerah fuzzi. Lalu metode means atau maksimum, mom of maximum. Metode means of maximum, mom. Pada metode ini solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Lalu metode large of maximum, LOM. Pada metode ini solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Dan metode smallest of maximum, SMOM. Solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Terima kasih.